A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa konsisten istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agamanya Allah secara keseluruhan, dan bersatulah, berjamaahlah kalian semua, janganlah kamu semua bercerai-berai. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia seluruh yang ada di jagat raya ini, bertakwalah kepada Rabbmu, Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, saling berharap, dan jagalah hubungan kekeluargaan, yaitu silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mutasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah di dalam kitabullah, kitab Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk, contoh adalah petunjuk, contoh yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi wasallam. Adapun seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah yang mengada-ngada, yang ditambah-tambah. Yang mengada-ngada tersebut namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dolalah, yaitu sesat. Setiap kesesatan arahnya menuju ke neraka. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, yaitu sunnahnya baginda Rasulullah SAW, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku. Wa qala aidan, man tamasaka bi sunnati inda fasati ummati falahu ajru mi'ad syahid. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, seperti sekarang ini, umat sudah rusak, konsisten, istiqomah menghidupkan sunnahnya baginda Nabi, maka mendapat pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana dan sangat singkat ini, kita di dunia ini hadirin sangat singkat, hanya mampir ngombe, singgah minum dari perjalanan jauh dan panjang. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan roh manusia. Marilah hadirin berusaha, berikhtiar, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, dan mengharap surganya, dan sekaligus menjauhi untuk tidak melakukan segala larangannya, apakah yang makruh, yang subhat, yang bid'ah, apalagi yang jelas-jelas haram. Senantiasa apa? Senantiasa takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bagi orang beriman tidak ada perkara yang lebih menguntungkan, melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan, melebihi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang beriman
tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat yang paling besar adalah syirik, menyekutukan, menduakan Allah. Dan juga tarkus sholat, yaitu meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin, dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membela kita, yang akan membela kita di alam akhirat nanti dan jadi asbab keselamatan kita sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya dengan iman, Islam dan amal-amal ibadah kita. Hadirin, tanda orang beriman yang lain adalah jika harta, benda dunia hingga padanya, maka merasa susah gelisah. Karena apa? Bisa jadi memperlambat hisabnya di akhirat nanti, dan akan gembira jika harta bendanya tadi dihabiskan untuk apa? Untuk perjuangan agama, jihad wa khuruj fi sabilillah ke seluruh alam. Itu tanda-tanda dohirnya orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang sahih. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim banyak dijelaskan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, tanda-tanda orang yang memiliki iman yang mantap, iman yang sahih, iman yang lurus. Yang pertama adalah surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya ayat ke-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wasilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah gemetar hatinya. Gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadirin, dalam ayat ini yang perlu saya sampaikan, saya jelaskan adalah gemetar hatinya, yaitu bila mana disebut asmanya Allah, dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid Allah, dari masjid-masjidnya Allah di permukaan bumi ini dengan lafaz yaitu membesarkan zatnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama-tama adzan itu kalimat membesarkan Allah itu dibaca 4 kali, dan sebelum berakhir nanti dibaca diulang 2 kali, jadi 6 kali dalam sekali adzan. Kalimat membesarkan zatnya Allah. Kok hati kita ini tidak gemetar, tidak gumregah untuk segera mendatangi panggilan tersebut, maka keimanan kita ini diragukan, perlu dicas, yaitu dengan jalan mengikuti tarbiyah iktikaf 3 hari dalam sebulannya. Dalam sebulan 30 hari kita iktikaf di masjid 3 hari, membuat amalan masjid.
Amalan masjid itu ada 4, yaitu dakwah ilallah, yang kedua dzikir ibadah, yang ketiga taklim wa ta'lum, yang keempat khidmat. Itulah amalan masjid yang perlu kita kerjakan di dalam kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yaitu yang pertama dakwah ilallah, yang kedua dzikir ibadah, yang ketiga taklim wa ta'lum, yang keempat khidmat, melayani umat. Yang kedua yaitu dari surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah di seluruh permukaan bumi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah semata. Maka dipastikan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Di dalam surat At-Taubah ayat 18, yang memakmurkan masjid-masjid yang ada di seluruh alam ini adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Makanya kita niatkan latihan memakmurkan masjid-masjid yang ada di seluruh alam ini dengan menjalankan sholat fardu yang 5 waktu, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita niatkan dengan keikhlasan, dengan kesabaran untuk mendatangi panggilan adzan, yaitu sholat fardu 5 waktu, khususnya laki-laki balik 100%, gimana kita risau dapat memenuhi panggilan adzan tersebut. Bila mana rakyat Indonesia laki-laki baliknya 100% 5 waktu ke masjid, insya Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan di dunia ini, diturunkan dari langit dan dimunculkan dari dalam bumi. Dari langit berupa hujan yang barokah, dari dalam bumi tumbuh-tumbuhan yang memberikan keberkahan kepada kita, insya Allah. Selanjutnya tanda iman yang berikutnya yaitu surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak gentar, tidak takut sedikit pun, dan mereka berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar sejati keimanan dan ketakwaannya, yaitu dengan berjihad, mengorbankan hartanya dan jiwanya dan waktunya, segalanya untuk jihad wa khuruj fisabilillah. Kalau jihad zaman dulu maknanya perang, kalau sekarang juga ada perang, yaitu seperti di Palestina, mempertahankan akidahnya, mempertahankan negaranya dari serangan-serangan non-muslim, itu jihad. Adapun di tanah air kita NKRI ini, jihadnya adalah mendakwahkan agamanya Allah, khuruj fisabilillah, mengajak manusia taat, patuh, dan tunduk kepada Allah. Itu maknanya jihad di negara NKRI, negara-negara yang sudah makmur, sudah damai, seperti contohnya di Indonesia ini. Selanjutnya surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua,
Ayatnya 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang senantiasa berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, surganya Allah yang tertinggi, bisa memandang wajahnya Allah di surga nanti, kita ini diharapkan diajak untuk berhijrah dan berjihad. Hajaru wajahadu, berhijrah dan berjihad. Makanya jangan ragu-ragu hadirin untuk melaksanakan hijrah, perbaikan diri, meluangkan waktu sebulan 30 hari, kita luangkan 3 hari saja. Adapun nisab setahun, diusahakan kita ini berhijrah dan berjihad 40 hari saja. Seumur hidup kita 60 tahun, 70 tahun, seumur hidup minimal itu 4 bulan, yaitu 120 hari untuk jihad wa khuruj fi sabilillah. Adapun bila mana kita tidak mampu untuk meneruskan risalah kenabian, yaitu dakwah alam manhaj nubuwah ini, maka Allah mengancam dengan ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, yaitu ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kedelapan tersebut lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, memberikan adabnya, memberikan ancamannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, itulah ancaman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Jika ini kok mengutamakan hal-hal seperti yang saya sebutkan, yaitu 8 perkara, melebihi daripada 3 perkara Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka kita diancam oleh Allah dan dikategorikan menjadi orang yang fasik. Masya Allah, astagfirullah. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita dan kita diberi kemampuan untuk jihad wa khuruj fisabilillah, fikir umat ke seluruh alam.
sya'anallahu min ibadi sholihin wa adkholana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman syahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu amma nahakum anhu la'alakum tuflihun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabiqati bi qudsih wa lam yazal qailan aliman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa saya hormati, saya cintai, saya sayangi karena Allah Ta'ala. Pada khutbah kedua ini saya selaku khatib mengajak kepada hadirin semuanya untuk lagi dan lagi meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dengan apa? Dengan mendatangi sholat hari raya pekanan seperti ini, yaitu Jumatan. Jumatan ini adalah hari raya pekanan tiap hari Jumat. Untuk apa? Datang lebih awal lagi, karena Allah SWT setiap hari Jumat mengutus para malaikatnya mencatat orang-orang yang masuk masjid untuk Jumatan ini. Begitu khatib naik mimbar, seketika itu malaikat tersebut menutup buku catatannya, sehingga nama-nama orang yang datang setelahnya tidak tercatat, maka rugilah mereka. Dan rugi di akhirat nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Dan juga hadirin, mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemimpin yang betul-betul memiliki iman dan takwa yang mantap, yang kuat, dan sanggup membawa NKRI menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Insyaallah, Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warudallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wad dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi ata wal musyrikin. Allahumma syatit samlahum, Allahumma mazik zam'ahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma ansur man nasaraddin, wahdul man qadalal muslimin, waslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma jal baldatana hadihi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa sa'ira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal gola'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar wal ba'ya wasadaida wal mihan ma tohara minha wa ma batan min baladina hada khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajalu aqimis shalah.